Setiap organisasi dituntut untuk mampu memenuhi konsistensi mutu produk atau jasa, tepat waktu, dan layanan jaminan kualitas. Sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 adalah pilihan tepat untuk dapat menangani, mengatur, dan mengendalikan produk atau jasa yang akan diberikan kepada stakeholder. Organisasi dapat membuktikannya dengan memperkuat posisi persaingannya dengan sertifikasi Quality Management System ISO 9001 versi 2015. ISO 9001 telah didesain secara manajemen sistem yang umum sehingga dapat digunakan oleh banyak ukuran dan tipe organisasi. Maka dari itu, standar ISO 9001 dapat diterima dan diadopsi secara luas oleh manufaktur dan perusahaan jasa, organisasi non-profit, bahkan di instansi pemerintah dan departemen. Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTT berusaha mewujudkan konsistensi mutu pelaksanaan program kegiatan dan layanan jaminan kualitas dengan mengikuti tahapan-tahapan yang dibutuhkan menuju sertifikasi standar mutu manajemen ISO 9001 versi 2015. Nah, ini proses audit. Proses auditnya ini ada bahan-bahan yang kami siapkan. Yang pertama ini daftar periksa auditor. Daftar periksa auditor ini seperti PKP. Kalau kita hari-hari sehari-hari kita susun PKP, itu ada daftar pertanyaan dan lain-lain yang kerja semua ada di situ. Kemudian juga nanti ada upload bukti lapangan. Upload bukti lapangan itu nanti di kertas kerja kami. Nah, itu ada di situ. Jadi bahan-bahan yang kami minta nanti kami scan, terus nanti dia masuknya di sini. Kalau menjadi temuan, kita bikin temuan, terus ada lampirannya, hasil scan itu nanti di upload bukti lapangan. Kemudian juga ada yang ketiga nanti, sekalian kita jalan, auditor internal audit, juga nanti ada checklist self assessment antar IBA. Nah, ini kemarin kita sudah buat langkah kerjanya, tapi kita mau laksanakan. Nah, pada kesempatan ini kami berharap supaya self assessment antar IBA ini juga jalan. Jadi pas misalnya hari pertama kan IBA 1 dan IBA 2. Nah, pas kita di IBA 1 ada satu orang dari IBA 2 yang melakukan self assessment. Dan kami sudah siapkan daftar pertanyaannya. Close question, jadi pertanyaan tertutup. Nanti ada pertanyaan, kemudian jawaban pilihan ya atau tidak, dan kemudian penjelasan. Jadi di modul 1, kalau modul 1 kita masuk berarti ada modul 2. Dan dari modul 2 berarti ada satu orang modul 3 yang lengkap. Jadi modul 3, modul 4. Kalau di modul 3 berarti ada satu orang dari modul 4. Kalau di modul 4 berarti satu orang dari modul 1. Kemudian juga ada nanti laporan observer dan laporan witness. Observer ini nanti kita rencana Bapak Sekretari sendiri sebagai observer untuk menilai pelaksanaan audit internal. Kemudian juga ada nanti satu lagi laporan yang prasyaratnya itu laporan witness, itu penilaian performa audit internal. Nah, ini dari unsur pimpinan yang melakukan penilaian. Yang kedua, laporan observer. Nah, laporan observer nanti dia semacam observasi ini. Melakukan sekretaris sebagai observer, yang melakukan observasi terhadap pelaksanaan keseluruhan dari audit internal. Formatnya sudah ada, ya. Formatnya sudah. Kemudian kita lanjut. Yang keenam, pelaporan audit. Dan nanti setelah kita closing meeting besok, nanti kita lanjutkan dengan penyusunan laporan audit. Dan yang terakhir
tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang kita temukan selama proses audit terakhir. Salah satu tahapan yang harus dilaksanakan yaitu pelaksanaan audit internal. Audit internal ISO adalah proses pengecekan internal yang dilakukan oleh tim internal audit yang sudah mengerti atau mendapatkan pelatihan mengenai internal audit ISO. Audit internal ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2020 dengan susunan tim audit yaitu yang pertama Antonius FBF Lamuri SST MM selaku pengendali teknis, yang kedua Kristiana M. Agamite SOS MM selaku ketua tim, dan yang ketiga Maria Edeltimu SE selaku anggota tim. Pelaksanaan audit dimulai dengan opening meeting yang dihadiri oleh tim audit, Inspektur Provinsi NTT, Sekretaris, para Irban, para Kasubag, dan pejabat fungsional tertentu di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan audit dan diakhiri dengan closing meeting di mana tim audit memaparkan hasil audit internal. Internal umum atau staf atau nanti atau inspektorat itu kan ada penempatan staf. Kira-kira kebijakannya seperti apa? Jadi sesuai dengan anjak itu kita masih salah. Jadi duduknya di sini tapi dia terukurnya di sana. Harusnya digeser. Dia tidak boleh duduk di sini. Dia sudah harus dia sudah artinya dia punya pangkat itu tidak boleh dia duduk di situ gitu loh. Hanya karena dalam hal pekerjaan rutin itu kita masih lemah, sangat terpaksa kita tetap taruh orang di situ. Tetapi supaya dia tidak rugi, maka pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dia kita tetap kasih. Adapun tujuan dari audit internal sistem manajemen mutu ISO 9001 yaitu yang pertama, untuk melihat kesesuaian antara kriteria dan aktual implementasi di lapangan. Yang kedua, untuk melihat potensi perbaikan berkelanjutan dari standar manajemen mutu yang dibangun. Yang ketiga, untuk melakukan atau menyelidiki bagian atau irban yang lemah dalam implementasi ISO 9001 2015. Yang keempat, untuk memenuhi persyaratan ISO 9001 versi 2015. Dokumentasi informasi yang diperlukan saat melakukan internal audit ISO 9001 yaitu 1. Program audit, 2. Jadwal audit, 3. Absen audit, 4. Checklist audit, 5. Laporan audit, 6. Tindak lanjut audit, 7. Rekap atau monitoring tindak lanjut audit. Kalau di audit ISO ini, dia memotret dan dia harus mendapatkan dokumen. Walaupun Bapak Ibu mengerjakan secara baik item pekerjaan itu, kalau tidak ada dokumen, ya dianggap tidak ada. Kalau dokumen satu tidak ada, tapi umpama ya, satu pekerjaan ini waktu ditanya, dokumennya butuh 3. Kalau yang satu tidak ada, 2 ada, lumayan. Tapi kalau 1, 2, 3 tidak ada, ya merupakan hasil temuan. Hanya komunikasi dengan yang diperiksa audit itu memang Bapak Ibu harus kerjakan itu dengan baik. Semua proses audit intern tersebut dilakukan melalui analisis-analisis, penilaian-penilaian, saran-saran, bimbingan dan informasi
mengenai aktivitas yang diperiksanya. Sekali lagi, terima kasih dan mari kita bersinergi untuk melakukan hal ini dan tentu mulai dengan sukacita supaya hasil akhirnya pun dapat berguna untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT bangkit, NTT sejahtera. Tim Media Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan. Selamat pagi.